mendengarkan firman Tuhan sekalipun itu dalam waktu yang sesingkat lebih baik daripada mendengarkan setiap ceramah lelucon di luar sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita meneruskan tentang program kita boleh menelaah, mengerti, memahami setiap perjalanan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasulnya, yang kita lihat dan kita saksikan melalui firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita tiba pada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kalau perikopnya saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yaitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan kita baca saksi berganti sebagai rasa syukur kita dan juga ikut ambil bagian dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, saudara ayat yang kena, dan pada di ayat yang ke-10 nanti kita bersama-sama. Begini firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus ditusuk. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah bersama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita karena pada kesempatan ini kita boleh ikut ambil bagian dalam membaca, dan doa saya yang terbaik untuk saudara boleh merenungkan firman itu siang dan malam, sebab firman itu sudah akan menentukan langkah kita, dan firman Allah yang akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Baik, saudara, dalam kesempatan ini kita melihat bagaimana perjalanan Petrus telah berkhotbah dan 3.000 jiwa. Di khotbah yang pertama, mereka bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kita mendengar ke minggu kemarin bagaimana kehidupan jemaat mula-mula atau 2 minggu yang lalu. Nah, saudara, kita boleh belajar tentang bagaimana perjalanan jemaat yang perdana itu. Bagaimana mereka boleh mempersembahkan bukan hanya hidup, tetapi segala milik kepunyaan mereka demi pekerjaan Allah. Mereka tidak berpikir, saudara, tentang sesuatu hal apalagi untung dan rugi, sebab fokus mereka hanya tertuju kepada Sang Juru Selamat. Amin. Dan berharap kita juga, saudara, boleh kehidupan kita hari ini sebagai jemaat Tuhan boleh belajar tentang bagaimana kehidupan jemaat yang pertama itu, yang pada akhirnya waktu-waktu mereka hanya untuk memuji Tuhan, dan pada akhirnya juga boleh terus memberikan pengorbanan yang terbaik untuk Tuhan dalam pekerjaan Allah. Dan saudara, jumlah mereka kita lihat
bertambah terus sebab orang menyaksikan indahnya sebuah persekutuan. Saudara, kenapa mereka terus bertambah jumlah? Karena mereka melihat jemaat pertama itu bagaimana mereka terus menjunjung tinggi, menghormati kesatuan. Dan saudara, mana ada orang yang tidak tertarik di mana ada persaudaraan? Mana ada orang yang tidak tertarik bila mana dia melihat kesatuan hati? Sehingga saudara, itu daya tarik yang luar biasa. Setiap orang melihat bagaimana jemaat itu tidak mempedulikan lagi kepribadian, tetapi kepentingan umum yang dipedulikan. Dan itu luar biasa yang membuat mereka, dan Tuhan membuat mereka bertambah-tambah. Amin. Dan itu tugas kita, saudara, mencoba menghormati sebuah kesatuan tubuh Kristus dalam gereja. Dan akhirnya yang membuat daya tarik, sehingga apabila orang melihat gereja itu tertarik melihatnya. Apabila melihat bagaimana pengorbanan dan bagaimana kesatuan jemaat Tuhan di dalamnya, sampai pada akhirnya saudara, setiap orang yang melihat dan pernah merasakan itu, mereka mengatakan inilah gereja yang sesungguhnya. Dan kita bergumul di gereja ini, saudara. Setiap orang yang datang boleh melihat itu dan merasakan seperti yang dirasakan sewaktu mereka melihat jemaat yang pertama. Amin. Baik saudara, dalam kisah ini bagaimana Petrus ke bait Allah yang sudah ditetapkan dan menjadi ketetapan di bait Allah dan di bangsa Israel. Pada waktu itu mereka pergi bersembahyang dan ditentukan di sana pukul 3. Dan sesungguhnya saudara, pada saat itu dalam perjalanan mereka kita saksikan dan kita baca tadi, mereka melihat orang yang biasa duduk di gerbang indah. Dan ternyata itu adalah orang yang lumpuh yang sedang meminta sedekah. Dan pada akhirnya saudara, sampai muncul satu kalimat kepada Petrus, "Aku tidak mempunyai emas, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu." Maka saudara, itulah saya mengangkat satu tema, pemberian yang terbaik. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang penting kita pelajari. Karena saudara, setiap orang merindukan pemberian yang terbaik ini. Saudara, setiap kita yang hadir pun pada saat ini selalu merindukan pemberian yang terbaik. Entah itu kepada Allah, entah itu daripada Allah ataupun kepada sesama kita manusia. Kita selalu merindukan apa yang diberikan dan apa yang kita terima itu adalah yang terbaik untuk kita. Satu hal saudara, bahwa saya coba memperhatikan beberapa poin di sini, bahwasanya yang pertama, setelah itu apa yang kita rasakan dan apa yang dilakukan oleh Petrus, apa yang kupunyai itu yang aku lakukan kepadamu, dan itulah yang aku berikan. Saudara, yang pertama yang perlu kita harus pelajari bahwasanya Allah itu adalah sumber pemberian yang terbaik. Amin. Saudara, banyak kita yang mungkin dengan berbagai dan ratusan pergumulan dalam hidup, dalam wacana-wacana yang kita perbuat dan kita rancangkan di masa hidup kita. Tetapi saudara, pada akhirnya kadangkala apa yang kita harapkan itu terlalu jauh. Sesungguhnya saudara, bukan jauh, tetapi sesungguhnya Allah sedang merancang yang terbaik untukmu dan untuk masa depanmu. Dan Tuhan tahu yang semestinya berfungsi, berguna, dan juga yang bermanfaat untukmu di saat itu juga. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin yang difikirkan orang ini yang berdiri di gerbang indah dan duduk di gerbang indah ini
adalah dia merindukan ada seseorang yang memberikan dia sesuatu yang berharga, termasuk kepada Petrus dan Yohanes. Tapi saudara, itulah menurut imajinasi manusia. Petrus tahu bahwa yang ada di benak orang ini adalah emas atau permata yang ia terima di saat dia duduk di gerbang indah itu. Sebab baginya dan bagi pikirannya sendiri adalah emas dan permata itu yang terbaik untuknya sebagai seorang yang meminta sedekah. Tapi Allah yang memberikan di atas segalanya, saudara, terbaik di atas emas dan permata. Sehingga itulah yang diberikan Allah melalui hambanya Petrus. Itu pertama, saudara. Artinya bahwasanya Allah itu memberikan adalah sumber pemberian yang terbaik. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turunnya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya, saudara, dalam setiap pergumulan hidupmu, percayakanlah kepada Allah, sebab Allah adalah sumber pemberian yang terbaik. Amin. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kelanjutan daripada apa yang dilakukan Allah sebagai sumber pemberian yang terbaik. Saya melihat dan coba memperhatikan dalam firman Tuhan ini, setiap anak-anak Allah dalam hidupnya selalu memberikan yang terbaik. Sekali lagi, setiap anak-anak Allah, anggap saja ini rasul ya, tetapi saudara selalu memberikan yang terbaik, bukan imitasi, bukan barang palsu, bukan juga barang yang tidak berguna. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditetapkan Tuhan menjadi perpanjangan tangannya, akan hidupnya selalu memberikan yang terbaik. Saudara, saya coba perhatikan dalam hidup ini. Kalau memang kita sebagai anak-anak Tuhan, selama ini harusnya kita adalah dalam segala sesuatu pemberian kita kepada setiap orang yang membutuhkan, harusnya selalu yang terbaik. Nah, saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah benar selama ini dalam hidup kita, bila mana ada orang yang membutuhkan, bila mana orang yang meminta pertolongan kepada kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Atau mungkin barang yang tidak berguna bagi kita baru kita berikan? Ini penting untuk direnungkan, saudara. Karena saya melihat di sini bagaimana Petrus pada firman Tuhan ini mengatakan, saudara, emas dan permata saya tidak punya, dan aku tidak bisa memberikan itu kepadamu, tetapi apa yang kupunya itu yang kuberikan. Maka sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat gereja, maka saudara, semestinya pemberian kita dalam hidup ini adalah yang terbaik. Amin. Tetapi real yang kita rasakan, real yang kita saksikan, kadangkala pemberian kita selalu penuh dengan manipulasi dan juga penuh dengan imitasi, saudara. Entah itu kepada Allah yang kita berikan, kadangkala penuh dengan manipulasi dan juga imitasi. Pemberian kita kepada sesama bila mana ada yang meminta pertolongan kepada kita, seringkali saudara kita memberikan imitasi bukan asli dan bukan yang terbaik. Tapi semestinya saudara, saya pelajari dalam kehidupan Petrus ini, sekalipun bukan karena kekayaan, saudara, karena ia tahu bahwa apa yang lebih berharga, apa yang terbaik, itulah yang diberikan sebagai anak-anak Tuhan.
Pertanyaannya untuk kita hari ini, saudara. Jika kita adalah anak Allah, apakah selama ini pemberian kita sudah yang terbaik? Jika kita anak Allah dalam kehidupan kekristenan kita di dalam gereja, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Maka ada sebuah lagu yang indah untuk kita renungkan, saudara. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari. Saudara yang dikasihi, sebuah pujian yang memberikan perenungan untuk kita. Dalam kehidupan ini, sudahkah yang terbaik engkau berikan sebagai anak-anak Allah? Pemberianmu untuk gereja, pemberianmu untuk segala sesuatu dalam pelayanan. Mungkin saja karena memang terjadwalkan, ya udahlah, mau nggak mau saya harus melayani. Ini penting, saudara. Sebab saya perhatikan bagaimana Petrus sebagai rasul Allah, sebagai anak Allah, memberikan yang terbaik yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Dan ini, saudara, menjadi perenungan untuk kita. Maka sewaktu Yesus dalam perjalanan pelayanannya, dia berkata kepada seluruh pengikutnya, dia berkata demikian, saudara. Bapa manakah yang di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya untuk diganti ikan? Atau jika ia meminta telur, maka seorang ayah itu akan memberikan kalajengking kepada anaknya. Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Teladan pemberian yang terbaik Tuhan sudah menjelaskan untuk kita. Maka saudara, sebagai anak-anak Allah semestinya kita harus tahu bagaimana hidup dalam pemberian yang terbaik. Ingat terus lagu ini, saudara. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhan? Hari ini kita mau mempersembahkan hidup kita. Kata firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Tubuh kita dalam persembahan hari ini, sudah renungkan. Coba perhatikan, apakah iya saya ke gereja hari ini adalah benar-benar memberikan persembahan yang terbaik. Selama pelayanan mungkin seperti saya seorang hamba Tuhan, saya renungkan baik-baik dalam hati saya, apakah benar pelayanan saya adalah pemberian yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan dalam segala sesuatu, saudara, saya perhatikan semestinya anak-anak Allah dalam hidupnya selalu yang terbaik dia berikan. Setuju? Kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka mulai saat ini, saudara, bersama dengan firman Tuhan yang diajarkan kita pada saat pagi menjelang siang hari ini, saudara, sebagai anak Allah, kita harus memberikan yang terbaik. Ketiga, saudara, saya perhatikan, untuk itu dalam pemberian yang Tuhan berikan. Tetapi Petrus berkata, emas dan permata tidak ada pada aku, tetapi aku apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Maka saudara, dalam yang dikasihi Tuhan, untuk itu, maka jika kita ditetapkan anak-anak Allah, maka wajib kita memberikan yang terbaik. Maka pertama yang perlu diperhatikan, saudara, jangan menahan kebaikan yang ada pada. Firman Tuhan Yakobus pasal 14:17, setiap orang yang mengetahui kebenaran dan kebaikan tetapi tidak melakukannya, itu adalah
Ayo dibuka lagi itu Yakobus pasal 4 ayat 17. Setiap orang yang tahu kebenaran dan kebaikan, tetapi jika tidak melakukannya, itu sebuah dosa. Maka saudara, firman Tuhan ajarkan kita hari ini, karena pemberian yang baik adalah dari Allah, dan sebagai anak-anak Allah harus memberikan yang terbaik, maka jangan pernah menahan kebaikan yang ada padamu. Jangan pernah menahan bantuan jika engkau bisa memberikan. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia harus lulus. Amin. Amin. Maka biarlah amin firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita baca Amsal pasal 3 ayat 27. Terusan firman ini. Amsal pasal 3 ayat 27. Kita baca bersama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang tetap menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Amin. Maka saudara, jika Allah adalah yang sumber pemberian yang baik, dan kita adalah sebagai terusannya anak-anak Allah, maka sewajibnya kita harus memberikan yang terbaik. Maka perhatikan yang pertama saudara, jangan menahan kebaikan dalam hidupmu. Jangan menunggu hari esok, sementara apa yang ia minta ada padamu. Maka firman Tuhan katakan saudara, dalam Yakobus pasal 4, 17, jika seorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itu adalah. Dan firman Tuhan Amsal diteruskan kembali buat kita saudara, jika kita sebagai anak-anak Allah jangan pernah menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Maka sebagai anak-anak Allah, sebagai jemaat Tuhan, kita wajib memberikan yang terbaik. Amin. Yang kedua saudara, maka jika kita adalah anak-anak Allah yang tahu memberikan yang terbaik dan harus memberikan yang terbaik dalam hidup kita, maka yang kedua saudara, yaitu berikanlah dengan tulus dan ikhlas. Sekali lagi saudara, maka pemberian yang terbaik itu adalah memberikan dengan tulus dan ikhlas. Membantu dan menolong orang bukan karena keadaan kaya. Keadaan tidak mempengaruhi seseorang untuk berbuat baik. Amin. Dan anak-anak Allah tidak pernah dipengaruhi baik atau buruk keadaannya, ia akan selalu berbuat. Dan anak-anak Allah saudara, dalam keadaan ada ataupun tidak ada, ia akan terus berbuat baik. Setuju? Setuju. Karena pada dasarnya saudara, setiap orang tidak ada kata tidak untuk tidak berbuat baik. Dan kita tidak ada alasan untuk tidak bisa membantu orang. Karena pernah saya sampaikan, setiap kita sudah diberikan 4 atau 5 cara untuk membangun dan membantu orang. Saudara, kalau tidak engkau bisa membantu dengan kekayaan, maka saudara, ada bantuan yang pertama yang Tuhan berikan bagimu adalah hikmat dan pengetahuan. Maka bantulah mereka. Mungkin ada orang yang membutuhkan pertolongan karena apa? Dia sedang mengalami kebuntuan dalam hidupnya. Dia membutuhkan ceramah yang baik. Dia membutuhkan sebuah solusi dalam masalahnya. Maka saudara, jika engkau tidak membantu dalam segi keuangan, maka bantulah dia dalam hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan bagi. Dan yang kedua saudara, jika engkau tidak memberikan kembali dengan bantuan pun emas dan permata, maka saudara, yang kedua, engkau mampu memberikan lewat waktu dan tenaga. Engkau tidak memang mempunyai kekayaan,
Tetapi saudara, engkau bisa meluangkan waktu untuk membantunya. Engkau tidak mempunyai kekayaan mungkin saudara, tetapi engkau bisa menolong, membuat kebaikan melalui tenaga. Baru yang terakhir saudara adalah itu baru kekayaan. Versi kekayaan dalam menolong orang sebenarnya adalah yang terakhir di hadapan Allah. Maka bagi saya, kita itu terlalu naif dan terlalu egois kalau kita tidak bisa berbuat baik dalam hidup ini. Karena Tuhan sudah memberikan kita 4 modal penting dalam hidup. Yang pertama adalah hikmat atau pengetahuan. Yang kedua adalah waktu, nafas. Yang ketiga adalah kekuatan. Baru yang keempat adalah kekayaan. Sesungguhnya poin keempat yang paling terakhir adalah kekayaan. Orang dan manusia hari ini menjadikan nomor 1 kekayaan dalam menolong seseorang. Tapi saya perhatikan dalam firman Tuhan ini saudara, bahwa sesungguhnya kekayaan justru yang terakhir dalam menolong seseorang. Kalau masih ingat, saya pernah memberikan contoh ini. Contohnya saudara apa? Saya pernah memberikan contoh yang sedang membutuhkan pekerjaan. Ada yang sedang membutuhkan uang. Karena kenapa saudara? Beras di rumahnya sudah tidak ada. Dan dia harus membutuhkan makanan. Yang pertama ada yang menawarkan, memberikan uang dan juga beras. Tetapi yang kedua saudara, ada yang menawarkan jasa untuk pergi mencari pekerjaan. Kalau kita sebagai manusia, kalau kita berpikir sependek ini, maka sudah kita pikir, oh ini yang lebih nyata, real. Bantuannya apa? Beras dan uang. Saya kan lapar. Tetapi saudara, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya bukan itu pemberian yang terbaik. Pada akhirnya beras yang sekarung 10 kilo yang diberikan, dengan uang yang 100 yang dia berikan, maka saudara yang mencoba menggunakan itu dengan membeli ikan ataupun telur, menemani beras yang ia miliki 10 kilo. Dalam seminggu sudah. Menurut kita tadi sewaktu kita menerima itu, ini kayaknya pemberian yang terbaik ini. Tetapi sesungguhnya saudara, itu pemikiran pendek manusia. Tetapi ada satu orang yang mungkin bagi kita lupakan, dan kita anggap pemberiannya tidak bagus. Kenapa? Karena jasa yang ia berikan. Jasa apa? Jasa membantu kita untuk mencari pekerjaan. Tetapi dia tidak tahu saudara, di saat dia dibantu untuk mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan itu, saudara, bukan hanya kebutuhan seminggu, kebutuhan pun bertahun-tahun terjawab untuknya. Tetapi begitu kita melihat ada orang menawarkan beras dengan uang 100.000, yang satu menawarkan jasa untuk mencari pekerjaan, kita bilang, ini orang kayaknya ngeyel terus membantu mencari pekerjaan. Yang saya butuhkan hari ini apa? Beras dan uang. Itulah manusia hari ini saudara. Kita sedang berpikir bahwa yang terbaik itu adalah beras tadi, padahal sesungguhnya hanya mampu membantu kita seminggu. Pemberian yang semestinya, yang mungkin kita anggap tidak ada arti, tetapi saudara, justru itu pemberian yang terbaik. Bukan hanya kebutuhanmu seminggu, sebulan, bahkan setahun dan bertahun-tahun pun akan terjawab kebutuhan. Sebab kenapa? Jika engkau sudah keterima menjadi karyawan, maka engkau mendapatkan gaji 3 juta. Saudara, segalanya tercukupkan. Pilihan ada pada kita hari ini. Engkau memilih yang real, tetapi ujungnya adalah hanya membantu kau hidup dalam semi. Tetapi ada orang yang menawarkan jasa bagimu, yang mungkin engkau bilang ini aneh, tetapi itu sesungguhnya adalah pemberian yang terbaik. Biar ilustrasi ini saudara, boleh kita umumkan bersama. Baik kita yang menerima pemberian yang terbaik, bahkan kita pun mau memberikan yang terbaik.
Kalau kita memberikan beras terus, maka orang ini bilang, oh udahlah aman aja, kita nggak usah kerja. Kan? Aman aja. Kenapa? Setiap minggu ada datang beras dari Pak Ucok. Berapa? 10 kilo. Dari Pak, ini siapa? Buyuk. Datang uang 200.000. Ah udahlah, ngapain kerja? Kadang-kadang kita lebih suka yang real seperti itu, saudara, dalam hidup. Tetapi kita tidak tahu kalau itu justru tidak bertahan untuk selamanya. Tetapi jasa yang menawarkan pemberian yang baik, kita menolak dalam hidup. Mungkin kita selama ini tidak menerima yang terbaik, karena selama ini kita salah memilih, saudara. Saya hanya memberikan hanya curiga, ya, bukan menuduh, bukan juga menghakimi. Tapi mungkin selama ini kita tidak menerima yang terbaik itu, karena engkau memilih beras daripada tawaran jasa mencari pekerjaan. Engkau memilih yang fana, yang real, kelihatan mata, tetapi tidak lanjut usianya, atau tidak panjang engkau diberkati. Tetapi justru celah yang memberkatimu untuk selamanya, engkau meninggalkan, engkau melupakan, engkau mengabaikannya, saudara. Sebagai anak Allah untuk itu, saudara, yang pertama tadi, jangan menahan kebaikan. Yang kedua, berikanlah dengan tulus dan ikhlas. Itulah pemberian yang terbaik. Yang ketiga, kita meneladani pemberian Petrus ini adalah memberikan dalam nama Yesus Kristus. Sehingga yang mengatakan di situ, saudara, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Maka saudara, yang menyembuhkan orang itu bukan karena dirinya, tetapi demi nama Yesus. Tujuannya pun kita lihat nanti. Kalau kita teruskan pasal 3 ini ayat 11 sampai berikutnya, maka kita melihat, saudara, pada akhirnya pun segala sesuatu adalah untuk demi nama Yesus Kristus. Kalau kita membantu orang hari ini, saudara, nama kita yang lebih dulu kita catat. Entah itu di gereja, entah itu di perkumpulan manapun. Maka saudara begitu memberikan, kalau boleh nama kita yang tercatat, bukan nama Tuhan yang tercatat. Kita melakukan segala sesuatu yang baik, bukan nama Tuhan yang tercatat, nama kita yang tercatat. Apakah itu pemberian yang terbaik? Maka perhatikanlah selama ini. Maka sesungguhnya pemberian yang terbaik, saudara, bermula dari nama Yesus dan berakhir demi nama Yesus. Mengerti ya maksudnya? Dari awal itu karena Tuhan, pada akhirnya pun itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bermula dari nama Yesus, berakhir dengan nama Yesus. Bukan bermula demi nama Yesus, tetapi berujung kepada nama kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka terakhir, respek yang menerima yang terbaik itu, kita melihat ada dua, minimal dalam firman ini. Respek itu adalah akibat, atau istilahnya adalah buah dari pemberian yang terbaik. Kita melihat yang pertama, saudara, apa? Orang ini yang menerimanya, setelah ia bisa berjalan bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka saudara, pemberian yang baik akan selalu menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi kesenangan, sukacita bagi orang yang menerima. Tetapi hari ini, saudara, kita membantu seseorang tetapi menjadi batu sandungan kepadanya. Itu yang terjadi banyak hari ini, saudara. Kita menolong orang lain, tetapi pada akhirnya menjadi buah bibir kita untuk mencela, menjatuhkan, merendahkan orang itu sendiri. Kalau bahasa Deranias ngalaman-ngalaman, tatoloni ya dapat tabalia pohon rege namuta. Itu bukan pemberian yang terbaik, saudara. Tetapi sesungguhnya pemberian yang terbaik akan membawa sukacita kepada orang yang menerimanya. Sehingga pada akhirnya yang memuji nama Tuhan, luar biasa ini orang.
Tetapi jikalau itu adalah pemberiannya untuk menghendak roda, ya kan seperti itu, menekan, menghakimi, menekan dan mempermalukan, maka saudara, bantuan itu menjadi batu sandungan pada orang tersebut. Sehingga bukti nyatanya apa? Orang itu akan mendapat malu dan menyesal pernah dibantu olehmu. Maka efek, respek, buah dari pemberian yang terbaik saudara akan menjadi sukacita kepada orang yang menerimanya. Kalau selama ini engkau menolong orang tetapi menjadi batu sandungan padanya, tanya dalam dirimu, bukan tanya kepada orang itu, apakah pemberianku yang terbaik? Terakhir. Respek dan buah dan pemberian yang terbaik yang terakhir adalah orang yang menyaksikan pun akan datang kepada Allah dan memuji nama Tuhan. Itulah yang kita saksikan dalam ayat yang saya baca dalam 7-10. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan ke sana kemari, mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan terjengak tentang orang yang telah terjadi, tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang pun yang menyaksikan saudara, orang pun yang mendengarkan pemberian yang terbaik itu akan takjub dan memuji nama Tuhan. Maka itulah pemberian yang terbaik. Tetapi kalau ternyata saudara kita membantu orang lain, sudah menjadi batu sandungan bagi orang itu, terus dia cerita kepada orang lain, dia mendengarkan, waduh. Kalau bahasa daerahnya sebegini, mendingan bevisa nugabung ikhnya tanah. Kembali failang iru kita noniha, yang tahu gumangabuji. Itu bukan pemberian yang terbaik. Setuju? Tetapi pemberian yang terbaik membawa respek dan buah yang baik, saudara. Artinya akan menjadi sukacita bagi orang tersebut dan memuji nama Tuhan. Dan setiap orang yang menyaksikannya akan takjub sekaligus memuji nama Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Maka wajib memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh bergumul tentang sebuah anugerah yang terbaik. Sama seperti yang dirasakan orang yang sudah lumpuh dan ada di gerbang indah di bait Allah. Dan pada akhirnya ia boleh mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena Allah kami adalah Allah yang sumber pemberian yang terbaik. Dan pun kepada anak-anak Tuhan, Rasulmu Tuhan muridmu seperti Petrus dan juga Yohanes memberikan pemberian yang terbaik. Emas dan permata aku tidak punya, tetapi apa yang kupunya itu yang kuberikan bagimu demi nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau mengajar kami untuk hari ini, untuk hidup dalam memberikan yang terbaik. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkau menuntut keikhlasan, ketulusan, sehingga setiap orang yang menerimanya akan berbuah pada memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak dengan sukacita. Dan juga setiap orang yang melihat takjub dan memuji nama-Mu. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Firman Allah yang luar biasa Tuhan anjurkan dan harapkan, dan Tuhan beritakan untuk kami boleh menjadi sumber terang dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, tetapi Roh Allah yang tak terbatas akan terus memberkati firman ini, berkuasa untuk kami, berbuah melalui sikap perilaku kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur atas firman-Mu, haleluya. Amin. Kami telah dengar firman. Amin.